Jadi kalau tadi masalah Mbak Riri itu sebenarnya masalah komunikasi. Inilah saya kira keawaman medis. Kan itu kan keawaman medis kan. Jadi kapan itu mulai darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelah melahirkan itu 40 hari. Berarti 2 bulan, taruhlah misalkan 2 bulan dan seterusnya. Maka suami perlu difahami, suami juga perlu harus memahami gitu. Karena kebutuhan seksualitas suami istri itu kan ini harus difahami, ini tidak semata-mata pelampiasan batini saja, tetapi ini adalah bagian dari ibadah. Nabi suatu saat ada salah seorang sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah seorang suami yang mendatangi istrinya itu juga berpahala?" Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang bukan istrinya, apakah dosa, apakah berpahala? Ya dia berdosa karena itu haram ya Rasul. Begitu juga kalau seorang suami mendatangi istrinya kemudian melakukan hubungan itu, maka itu juga berpahala karena itu beribadah. Harus dipahami. Lah kasus Mbak Ri tadi itu karena pada komunikasinya. Ya suami marah bisa dipahami emosi karena kebutuhan biologisnya nggak terpenuhi kan sehingga kemudian amarah. Dan ketika istri sanggup melayani tapi tidak melayani dan suami meminta, maka itu berdosa karena pada hadis tadi itu. Jadi saya kira bisa difahami suami marah tadi itu karena konteks tadi itu. Nah, yang menjadi persoalan kan ini kan karena ketidakpahaman medis dan tidak adanya komunikasi sehingga akhirnya ketakutan personal pada diri Mbak Riri. Dan yang berlebihan marahnya adalah menuduh Mbak Riri berselingkuh. Ya, menuduh tadi juga tidak dibenarkan. Orang baru selesai melahirkan selingkuh apa yang dilakukan? Dia di rumah kan nggak ada kan gitu. Ini lebih pada masalah pemahaman. Karena itulah pentingnya. Nabi kan senantiasa menganjurkan di rumah tangga itu pentingnya komunikasi. Makanya Nabi itu kan sering memanfaatkan media rumah makan atau tempat meja makan itu dengan alas sederhana itu berkomunikasi bersama istri beliau dan anaknya. Itu bagian seringkali masyarakat perkotaan tidak menggunakan media efektif konteks itu. Oke, Mbak Riri kalau boleh tanya, suaminya kerjanya apa? Suami saya itu waktu awal menikah memang papa mertua itu punya mobil angkot. Jadi dia itu bawa mobil angkot papahnya, terus berapa tahun sampai akhirnya saya dapat anak yang kedua itu tapi mama sudah nggak ada, sudah meninggal dan kita pindah rumah ngontrak. Dia diajak kerja sama temennya jadi kontraktor lapangan. Di situ dia mulai rezeki kita alhamdulillah. Artinya menafkahi secara lahir bisa lah ya, bisa, ada ya. Sudah bisa terus sudah tercukupi terus alhamdulillah, pokoknya sudah alhamdulillah. Tapi di situ pula dia mulai merasa yang sudah sanggup, mungkin sudah bisa. Tanpa saya sadari, tanpa saya berpikir dia akan berbuat seperti itu dengan alasan kerjaan. Maksudnya dengan alasan kerjaan, "Mah, ayah pulang telat karena dikejar progres harus selesai sekian persen, jadi pulang agak pagi. Mah, ayah pulang telat." Setiap hari seperti itu. Saya pikir ya mungkin karena memang kerjaan, tapi di luar itu dia selingkuh. Kebetulan mertua itu tinggal di Jogja. Jadi kalau main ke rumah itu nginep sampai papa mertua saya sendiri yang melihat anaknya berubah drastis. Itu yang biasanya kalau ketemu papahnya itu meluk, nyiumin, bahkan kalau udah ada orang tuanya di rumah saya terlupakan, tapi cuek. Jadi papahnya langsung nyamperin saya saat saya masak, "Dek, kamu kenapa?" Saya bilang nggak apa-apa, memang nggak ada apa-apa, karena saya berpikir berubah sifatnya dia karena memang capek, karena memang faktor kerjaan yang menuntut dia berpikir keras sampai dia harus abaikan saya. Jadi saya jawab nggak apa-apa Pak gitu. Terus Papa bilang, "Enggak, ini ada masalah karena Papa lihat itu bukan anak Papa." Jadi orang tuanya sendiri yang menilai itu ada perubahan dari sifatnya dia gitu, dari kelakuannya dia. Sampai saya berpikir ada apa ya gitu. Terus suatu malam saya dikasih mimpi Pak Ustadz. Saya dikasih mimpi saya sedang pakai baju warna ungu. Saya kebetulan suka warna ungu. Saya lagi pakai baju warna ungu. Itu ada perempuan datang. Itu maksa banget. Saya suruh lepas baju yang saya pakai. Saya ingat omongan almarhum Mama, kalau misalkan barang yang kita sayang
direbut orang, berarti orang yang kita sayang pun direbut orang gitu. Akhirnya suatu malam saya sholat, saya bilang, ya Allah, kalau memang ada apa-apa dalam rumah tanggaku, tunjukkan. Saya minta seperti itu. Allah langsung nunjukin Mas saat itu juga. Saya tidur, biasanya itu jam 4 subuh saya pasang alarm untuk sekalian sholat subuh. Tapi jam 2.45 itu kayak ada yang teriak di kuping saya, Ri, bangun, gitu. Saya bangun, astagfirullah, saya kesiangan. Saya pikir saya kesiangan. Saya lihat di jam, masih jam 2.45. Begitu saya mau naik lagi ke tempat tidur, tapi muka saya kayak ada yang ngedorong ke arah suami, Pak Ustadz. Di situ terbukti itu yang handphone biasanya ditaruh di dalam sarung bantal, di bawah bantal dia tidur, itu jatuh tergeletak di lantai. Terus saya kayak ada yang nyuruh untuk ambil itu handphone. Saya buka, jadi dia masih posisi di dalam WhatsApp itu Pak Ustadz, dalam chatan belum keluar. Rupanya dia mungkin tertidur. Dan di saat saya baca itu yang astagfirullah, yang saya rasanya nggak percaya kalau itu suami saya sampai harus mengeluarkan pujian-pujian segala macam untuk wanita lain. Saya tunggu sampai dia bangun keesokan harinya. Nah, di situ Mbak Riri nanya sama dia kemudian. Saya masih belum tanya, dia bangun itu agak siang, tiba-tiba dengan enaknya bikinin mie dong, kata dia gitu. Mungkin salah saya Pak Ustadz, karena begitu dia minta mie, saya langsung naik ke kamar. Saya lempar handphonenya itu ke mukanya. Saya bilang, ini apa? Gitu. Riri. Oh, kamu di sini. Aku nyariin kamu dari tadi juga. Kamu diajak ngobrol diem aja sih. Bikinin aku mie dong, aku lapar nih. Kamu? Iya, mie. Ada yang salah. Aku mau makan mie. Loh. Handphone aku kok bisa ada di kamu sih? Kenapa? Kamu kaget? Kaget HP kamu ada di aku? Aku udah tahu semuanya. Aku udah baca semua WA kamu sama selingkuhan kamu. Kamu ngobrol apaan sih? Aku nggak paham. Aku mau cerai. Terserah. Aku mau cerai sama kamu, Mas. Serah. Dari tadi memang saya bisa memahami Mbak, itu emosi meledak ketika orang yang kita cintai ternyata kemudian dimiliki atau berbuat selingkuh orang lain, pasti emosi. Dan kemudian cuman caranya tadi, kemudian pelampiasnya mestinya kan dikonfirmasi dulu. Kita sudah menyimpan tahu rahasia dia, terus kita tinggal konfirmasi, dia membenarkan nggak apa yang dilakukan dia, atau dia menyembunyikan. Pada saat itu barulah der-derian tadi itu kan di situ. Tapi kan pelampiasan otomatis, perempuannya juga, laki-lakinya emosinya akan naik. Disitulah kemudian akhirnya tak terhindarkan tadi itu kan konflik atau perang di rumah tangga tadi itu. Memang di dalam Islam cara menyelesaikan konflik tadi, ketika ada masalah tadi itu pada orang tua tadi itu sudah benar. Tapi emosi tadi yang saya bisa memahami. Tapi itulah akhirnya akan kemudian menjadi ledak. Yang kedua, memang begini, ketika suami tadi kan ada berkebutuhan khusus kalau kita bahasakan dengan cara lain. Tapi kemudian ketika ke daerah, sudah berjumpa dengan istri, ada wanita lain yang menunjukkan kemanjaannya, perhatiannya, maka biasanya akan menggeser itu. Di puncak sukses biasanya. Inilah saya kira gangguan terbesar pada suami, begitu juga sebaliknya mungkin istri juga akan menghadapi yang semacam itu. Nah disinilah saya kira pentingnya menjaga tadi harmoni tadi itu. Dengan cara apa? Saling mengingatkan di jalan Tuhan, saling mengingatkan hal-hal yang tadi supaya ini tidak terjadi. Tapi ini kan sudah terjadi. Dari sendiri rumah tangga masih sama suami? Sudah mau dibilang masih gimana ya Mas? Ini aja udah seminggu ini dia nggak pulang. Oke, sebentar. Intinya adalah Mbak Riri mau mempertahankan atau tidak? Tidak. Oke, kalaupun tidak mau mempertahankan, ada banyak langkah-langkahnya nanti bisa kita ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Tapi untuk kedepannya nih Pak Ustadz, untuk Mbak Riri sendiri biar dia lebih enak lagi ngejalanin hidup, lebih yakin, mana tahu mungkin bisa merubah semuanya apa yang harus dilakukan. Jadi begini Mas, memang karena tadi itu ketika rumah tangga itu sudah ada awal perselingkuhan, ini yang menjadi pemicu utama. Masing-masing suatu saat ketika muncul pasti akan diingat-ingat. Saya sebagai pendakwa menganjurkan tetap bertahan Mbak Riri. Sebisa mungkin harus bertahan. Masing-masing harus menurunkan egonya. Karena apa? Punya anak. Ini yang harus dipertahankan.
Tapi Pak Ustadz, ini kan masalahnya seperti ini. Karena itulah perlu di jalan tengah. Suami juga punya komitmen untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki dirinya, punya tujuan yang sama. Istri juga sama, punya komitmen. Dan kalau bisa ini disaksikan oleh keluarga. Komitmen masing-masing supaya suatu saat ada apa-apa itu ini bisa ikut untuk menyampaikan. Dan inilah mungkin bagian dari janji terakhir masing-masing untuk memperbaiki itikad bersama dalam rangka apa? Demi kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan anak ini. Insya Allah kalau dengan cara seperti ini, kemudian bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada suaminya dan kepada Mbak Rere. Dan kita tidak tahu ini Allah akan menentukan keajaibannya mungkin, kemudian nanti anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari dan keluarga. Karena kita tidak tahu, bisa saja pada titik seperti ini orang anti klima, kemudian orang hidayah Allah turun. Disinilah puncak kedamaian dan puncak kebaikan masing-masing akan muncul, kita tidak tahu. Tapi kalau ini misalkan pokoknya sudah bulat karena lihat ini macam-macam, mungkin bisa ditempuh adalah dengan penuh kedamaian. Dalam apa Nabi mengatakan wafarihuna sarohan jamilah, bisa mereka tapi dengan cara yang baik, tidak ada permusuhan, tidak ada apa. Ini sudah emergency exit, jalan yang sangat darurat. Tapi kalau bisa yang pertama tadi kalau saya menyarankan jalan damai dulu dan seterusnya. Kalau ini sudah tidak buntu ya baru jalan tadi itu dengan yang cara baik, dicari kedamaian apa ya tadi ada pintu emergency exit yang diberikan oleh Allah. Tapi Mas, sudah 3 kali dia mentalak saya, dia mulangin saya ke orang tua saya. Nah, begini, kalau dia sudah secara sadar, sengaja menyatakan saya talak kamu dan keluarga, maka ini sudah jatuh. Tapi kalau ketika sedang emosi amarah tadi ucapannya, maka itu di kalangan para ulama masih berselisih. Umar bin Khattab menyatakan sedang amarah tidak jatuh talaknya. Tapi kalau dengan penuh kesadaran diri, suami mengatakan kamu istriku saya tolak atau Riri kamu saya tolak, udah dikembalikan ke rumah, apalagi sampai sudah 3 kali maka sudah jatuh talaknya. Dan ketika sudah masa iddah tadi dalam tolak tadi, iddah itu apa? Salah satu kuru'in 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, berarti menghitung saja. Ini haid pertama, berarti haid yang kedua, haid yang ketiga, berarti haid yang keempat jatuh dia. Masa itu sudah selesai. Di antara masa iddah ini suami tidak rujuk, artinya tidak kembali, maka sudah jatuh selesai dia. Tapi kalau baru kamu saya tolak kamu, ternyata satu minggu kemudian hujan deras tidak berhenti, waduh kayaknya saya kangen, kembali masih bisa. Tapi kalau sudah expired masa berlaku iddahnya selesai, maka sudah jatuh. Artinya dari situ mungkin Mbak Riri sudah bisa memutuskan ya, apakah dia sudah melebihi dari masa iddahnya atau tidak. Oke, gini, kalau soal lebih jauh lagi harus gimana kenapa ke depannya nanti kita bisa bicarakan lagi setelah ini. Baik. Karena mohon maaf durasi kita sudah terbatas. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, semua Mas Arif. masukannya, semua nasihatnya buat Ya. Mbak Riri.